Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana keadaannya? Bu Firna harap sehat-sehat saja semua ya. Maaf ya, kemarin kan Bu Firna ngumumkan kalau insya Allah semester 2 bisa tatap muka. Ternyata keadaannya seperti ini. Penyebaran virus lebih lebih banyak yang tertular. Akhirnya dari dinas pendidikan memutuskan untuk tetap pakai metode daring. Nah, nggak apa-apa ya, meskipun pakai metode daring harus tetap semangat. Oke, belajarnya nggak boleh malas-malasan karena kita sudah masuk semester 2. Nanti setelah semester 2 ada kenaikan kelas. Nah, sudahlah. Sekarang Bu Firna akan membahas dan menjelaskan kepada kalian tentang tema 5 yaitu pengalamanku. Nah, di sini pada video ini Bu Firna akan menjelaskan tentang pengalamanku subtema 1. Apa itu pengalamanku? Pengalamanku adalah kejadian yang pernah anak-anak alami. Nah, kejadian yang pernah anak-anak alami itu pengalamannya anak-anak. Contoh, Bu, kemarin saya ikut ayah ke pasar membeli bahan-bahan untuk dimasak ibu di rumah. Maka itu juga pengalaman. Bu, kemarin saya rekreasi ke Jogja sama keluarga. Di sana ke pantai, kemudian jalan-jalan. Lah, itu juga pengalaman. Nah, pada subtema 1 di sini dibahas tentang mengungkapkan kata permintaan maaf. Nah, apa permintaan maaf? Kata permintaan maaf adalah kata yang diucapkan ketika anak-anak salah. Nah, melakukan kesalahan. Contohnya, anak-anak bermain bola di dalam rumah, kemudian bolanya kena vas bunganya ibu. Vas bunganya pecah. Lah, salah kan? Kalau sudah seperti itu nggak usah lari. Oh, lari kabur, takut. Nah, gak boleh seperti itu. Maka harus langsung ke ibu minta maaf. Contohnya bagaimana? Bu, saya minta maaf. Tadi main bola di rumah, kemudian kena vasnya ibu pecah. Maaf ya Bu, nanti saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu namanya kata pengungkapan permintaan maaf. Contoh lagi. Misalnya dikasih tugas Bu Firna, kemudian tidak dikerjakan, ketiduran, lupa. Gak boleh gini, aku gak mau sekolah ibu, takut nanti tugasnya gak dikerjakan. Lah, tetap sekolah. Lah, ketika sekolah, kemudian ke depan bilang sama Bu Firna, saya minta maaf ya, kemarin lupa tidak mengerjakan PR, maaf ya Bu. Lah, itu namanya kalimat permintaan maaf. Kemudian di sini juga disinggung mengenai pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu ada alatnya. Nah, alatnya salah satunya adalah penggaris. Tahu penggaris ya? Di rumah masing-masing pasti sudah ada yang namanya penggaris. Lah, penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Contohnya buku. Kalau mengukur jangan lupa harus dari 0. Nah, diukur dari 0 sampai bawah. Nah, contohnya buku ini panjangnya 29. Kalau mengukur panjang pakai dari 0 nggih. Dari 0 sampai ke bawah ini dilihat angkanya nyampe berapa. Yang atas dari 0, yang bawah ini nyampe berapa. Lah, itu panjang sebuah benda. Kemudian kalau untuk mengukur benda-benda yang besar Ibu, seperti pintu atau jendela, masa pakai penggaris? Penggarisnya segini. Pintunya gimana Bu ngukurnya? Nggak bisa lah. Kalau benda-benda yang besar dan panjang, ngukurnya pakai meteran. Ini yang biasanya dipakai bapak-bapak tukang kayu, nggih. Bapak-bapak tukang kayu atau yang biasa bangun rumah pasti punya ini. Nah, ini meteran. Di sini ada angkanya dari 0 sampai bawah. Nah, jangan lupa ya mengukurnya dari angka 0 kemudian ke bawah sampai berapa. Lah, itu angka panjangnya. Oke. Kemudian satuan dalam panjang
Untuk kelas 2 ini yang perlu diketahui itu ada satuan meter. Nah, meter ini disingkat M. Nggih, satuan panjang ada meter. Meter disingkat M. Kemudian yang kedua ada cm. Cm itu panjangannya sentimeter. Nggih, ada meter, ada sentimeter. Rumusnya 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, 1 meter sama dengan 100 cm. Oke. Nah, 1 gak ada nolnya. Kemudian ke cm nolnya ditambahi 2. Nah, begitu juga misalnya ada pertanyaan 4 meter berapa cm? Oke, 4T pancet ditambah 0 2, jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Lagi misalnya 2 meter. 2 meter berapa cm, Bu? Nggih, sama seperti tadi. 2 nih pancet sama tulis, kemudian ditambah 02. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau dibalik, Bu, misalnya 8 cm. Maaf, 800 cm. Berapa M? 800 cm. Berapa M? Kalau cm ke M itu nolnya dikurangi. Kalau tadi meter ke cm nolnya ditambah 2. Kalau cm ke m nolnya dikurangi 2. Lah ini 800, nolnya dikurangi 2. Jadi berapa? Tinggal berapa? Tinggal 8. Nah, mudah ya. Lagi nggih. Misalnya ini 7000 cm ke m. 7000 nolnya ada berapa anak-anak? 1 2 3, ada 3 nol. Nah, cm ke m tadi nolnya dikurangi 2, maka dicoret 2 ini. Seret. Tinggal berapa? 7000, nolnya dikurangi 2, tinggal 70. Nah, 7000 cm sama dengan 70 meter. Bisa ya? Nah, nanti dipelajari lagi. Kemudian dalam subtema 1 juga disinggung tentang bersyukur. Nah, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan hadiah, mendapatkan kado dari orang lain, maka kita bersyukur. Mengucapkan apa, anak-anak? Alhamdulillah. Nah, bersyukur karena telah mendapatkan nikmat ini merupakan pengalaman sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya anak-anak, Ore aku dapat nilai bagus, nilaiku 100, ulangan semua. Lu pinter anaknya ibu. Nanti adik ikut ibu ya. Kemudian diajak ibunya ke Sunrise misalnya, dibelikan es krim, dibelikan tepak baru, dibelikan tas baru. Maka anak-anak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah pengalaman sila pertama. Kemudian yang kedua adalah contoh. Anak-anak disuruh Bu Firna untuk bersama-sama menjenguk teman yang sakit. Nah, ini ada temannya sakit. Kita iuran ya, bantu ya. Iya, Bu. Iuran berapa, Bu? Seikhlasnya. Bu, saya 500. Bu, saya 1000. Bu, saya urunan 2000. Nggih, dibelikan roti misalnya. Kita bersama-sama menjenguk temannya yang sakit. Nah, itu adalah pengalaman sila kedua. Contoh misalnya di tetangga desa ada yang banjir. Nah, kalau banjir kasihan ya, rumahnya kena air, kemudian kursinya kena air, pakaiannya terendam banjir, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, itu kita bantu. Bu, bantu dengan apa? Dengan uang boleh, pakaian boleh,
dengan tenaga boleh, kemudian dengan bahan panganan boleh. Lah itu kita membantu orang lain termasuk pengalaman sila kedua. Kemudian ada juga namanya rukun. Rukun itu apa? Rukun itu tidak bertengkar. Nah, tidak bertengkar contohnya bermain bola bersama. Ada temannya yang kesulitan ditolong. Kemudian ada temannya yang butuh, misalnya tidak bawa uang, terus dikasih jajan. Lah itu namanya rukun. Rukun adalah termasuk sila ketiga. Nah, itu sedikit penjelasan dari Bu Firna. Maaf ya kalau penjelasannya sedikit. Ini juga di kamar karena Bu Firna memberanikan diri untuk menjelaskan melalui video. Tetap semangat. Sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Ngajinya juga harus tetap semangat. Berdoanya dikencangkan, ya. Kesehatannya dijaga, maknya yang teratur, jangan malas-malasan walaupun di rumah. Semoga Allah selalu melindungi anak-anak, bapak, ibu, dan kita semua agar terhindar dari wabah virus ini. Semoga segera berlalu, kita bisa tatap muka langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.